Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Salam sehat. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih pada semester genap ini dengan semangat yang baru ya. Dengan semangat yang baru. Mudah-mudahan kita semua dengan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk di semester genap ini dengan hanya pembahasan 1 KD saja, yaitu tentang geometri ruang, dan kita fokus hanya akan membahas masalah jarak. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah jarak antar titik. Semangat belajar anak-anak ya, meskipun dari rumah. Oke, barakallah, kita mulai. Jangan lupa, bagi yang suka dengan video ini dan belum subscribe, please subscribe. Terima kasih. Oke, ini dia anak-anak kompetensi dasarnya, yaitu tentang mendeskripsikan jarak dalam ruang. Bisa jaraknya antar titik, kedua jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Oke, dan kita juga akan berupaya menentukan jaraknya, nilai jaraknya. Oke, ini kompetensi dasar. Nah, ada 3 unsur yang terdapat di dalam ruang anak-anak, yaitu titik, garis, dan bidang. Oke, kalau anak-anak ngebayangin geometri ruang, berarti kita ngomongin dimensinya dimensi 3 ya. Dimensi 3 itu ya kita ada berada di dalam dimensi 3 ini. Contoh, apa anak-anak yang kamu tahu tentang dimensi 3? Ya, betul sekali. Kubus ya, anak-anak pernah ya mendengar kata kubus? Betul, kubus. Terus apa lagi? Iya, balok. Ya, ya, itu yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu tentang kubus dan balok. Di sini juga kita bahasnya tentang itu juga, nggak jauh-jauh dari kubus sama balok ya. Nah, ketiga unsur yang terdapat di dalam ruang ini itu akan kita jadikan objek dalam penyelidikan posisi atau kedudukan antar satu unsur dengan unsur yang lain. Nah, dalam hal ini kita akan membahas cara penentuan jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, konsep yang perlu dipahami ya, artinya alat yang perlu kita kuasai nih, alat yang perlu kita kuasai sebelum ngomongin masalah jarak ya, itu ketika kita mau mencari jarak titik ke garis, itu kita butuh proyeksi ya. Jadi kita harus memproyeksikan titik tersebut ke dalam ruas garis. Nah, proyeksi titik ke ruas garis itu belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis ya. Ini harus dipahami ya anak-anak. Jadi proyeksi titik ke ruas garis itu belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis. Contoh ya, misal Bu Ani punya segitiga. Segitiganya seperti ini. Oke. Oke, segitiganya seperti ini. Nah, ini kalau titik kita mau cari nih jarak titik A ini dengan garis ini, garis BC. Nah kan kita mau cari jarak titik A ke BC. Nah, itu jarak itu belum tentu begini. Belum tentu jatuhnya ke tengah-tengah ruas garis itu. Enggak, bukan seperti itu. Yang perlu kita lakukan nanti adalah memproyeksikannya. Memproyeksikan itu bagaimana? Memproyeksikan itu adalah tarik titik ke garis itu tegak lurus. Nah, kalau ini sudah ditarik tegak lurus seperti ini, nih tegak lurus seperti ini, maka inilah jarak yang dimaksud. Sebutlah misalnya X. Maka inilah yang dimaksud, AX ini gitu. Jaraknya ya, jarak dari titik A ke BC. Jadi diproyeksikan tegak lurus terhadap garis tersebut. Ingat, ini harus jadi kata-kata yang harus penting dipahami, bahwa belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis itu gitu ya. Oke, misal contoh ya, saya punya Bu Ani punya segitiga ABC. Kita mau cari jarak dari C ke AB, tapi diketahui ini sama kaki. AC panjangnya sama dengan CB sama kaki. Nah, kalau sama kaki, ketika mau cari jaraknya, iya itu udah otomatis betul. Posisinya pasti akan di tengah-tengah. Nah, enak nih jadi kalau kerjanya segitiga sama kaki. Nah, pasti posisinya ada di tengah-tengah ini. Maka inilah nanti jaraknya. Seperti itu. Ya, yang harus dipahami adalah harus proyeksi titik ke ruas garis itu belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis itu. Oke, next. Itu alat yang pertama ya, alat yang kuasa.
Oke anak-anak, sekarang kita harus menguasai alat yang kedua, yaitu tentang rumus Pythagoras. Nanti anak-anak ke depannya ketika mencari jarak, itu kan harus punya bidang ya. Ketika mau mencari jarak dari titik ke titik, atau jarak titik ke garis, itu usahakan ada bidangnya. Nah, bidangnya itu biasanya dalam bentuk segitiga. Segitiganya segitiga siku-siku. Nah, itu sebabnya rumus Pythagoras bakal kepake ya. Contoh nih, segitiga siku-sikunya ini nih. Panjangnya A, ini panjangnya B, maka sisi miringnya adalah kuadrat jumlah ya. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Masih ingat ya, sejak SMP kita sudah menggunakan ini. Nah, Bu Ani punya salah satu cara lagi nih untuk menentukan rumus Pythagoras dengan cara yang lain. Dan Bu Ani suka banget dengan cara ini karena lebih mudah ya. Coba ya, perhatikan ya, insya Allah lebih mudah. Nah, misalnya ini ada segitiga siku-siku, kemudian siku-sikunya di sini ya. Siku-sikunya di sini. Kemudian ada panjang, ini panjangnya A akar B. Kemudian ada panjang di sini A akar C. Maka mencari sisi miringnya, kalau di sini sudah sama-sama A ya, tuh, sudah sama-sama bilang pokoknya A, maka mencari sisi miringnya itu adalah dengan cara A akar B tambah C gitu. A-nya kan udah diikat nih dengan A. Tuh, terus ininya akarnya ditambah. Nah, kalau mencari sisi yang lain selain sisi miring berarti dikurang gitu. Kalau mencari sisi miring ditambah, kalau mencari sisi yang lain itu dikurang ya. Oke, misal contoh ya, boleh contohkan. Ini dia segitiga siku-sikunya. Oke, siku-sikunya di sini. Kemudian misal ini ketahui panjangnya 2 akar 5. Kemudian sisi miring panjangnya 6. Nah, kita mau cari sisi yang satunya lagi. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini. Di sini kan angkanya 2. Sedangkan di sini 6. Nah, kita harus akalin biar sama, sama-sama bilangan pokoknya gitu. Kalau di sini 2 berarti usahakan di sini muncul angka 2 juga. Si angka 6-nya ini harus kita munculkan sebagai angka 2. Bagaimana caranya? Nah, 6 itu pikirkan 2 kali berapa gitu kan. Kan kita mau munculkan bilangan pokok 2 nih ya. Oke. Ya, 6 itu betul 2 kali 3. Nah, munculkanlah itu. 2 kali 3. Nah, 3-nya kita ubah dalam bentuk akar ya. 3-nya kita ubah dalam bentuk akar. Nih, 3-nya dalam bentuk akar. Berarti kalau begitu kita ubah dalam bentuk akar, jadi akar berapa? Iya, akar 9. Berarti kita ubah nih. Jadi 2 akar 9. Nah, kalau sudah sama bilangan pokoknya di sini 2, di sini 2, nyari ininya udah gampang. Jelas 2-nya udah keikat, munculkan nanti angka 2-nya. Kemudian karena dicari yang bukan sisi miring maka dikurang. Yang dikurang yang mana? Yang ada dalam akar. Nih, 9 nanti berarti dikurang 5. Gitu. Jadi, panjang sisi yang satunya lagi adalah 2 akar dari 9 dikurang 5. Nah, 9 dikurang 5 kan 4. Akar 4 itu kan 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4 gitu. Jadi panjang satunya lagi adalah 4. Lebih mudah ya. Nanti kita praktekin lagi deh ya. Oke, ini jauh lebih mudah. Oke, next. Oke, sekarang kita mau praktis nih penggunaan si tadi rumus Pythagoras itu dalam mencari diagonal sisi. Oke, anak-anak perhatikan bidang ABEF ya. Perhatikan bidang ABEF. Nah, bidang ABEF, ABEF. Nah, diagonal sisi. Berarti diagonal sisi ini nih. Nah, ketika kita menghubungkan titik A dengan titik F, nah ini seperti ini. Nah, ini namanya diagonal sisi. Nah, diagonal sisi. Berarti kalau anak-anak lihat ini siku-siku. Siku-siku. Tuh ya. Kan kita mau nyari AF ya, diagonal sisi ya. Boleh pindahin kemari. Nih. Ini A, ini B, ini F ya. Ini siku-siku seperti itu. Nah, misal di sini panjangnya A ya, rusuknya panjangnya A. Ini A, maka BF kan juga A juga ya. Ingat kan kubus ya, berarti panjang rusuknya sama semua. Nah, anak-anak di sini A ini akar berapa? Akar 1. Iya, kan akar 1 1. Di sini juga akar 1. Pakai rumus Pythagoras yang tadi, kan sama-sama ininya A, berarti kalau mencari sisi miring ditambah. Berarti 1 tambah 1 2. Tuh. Jadi diagonal sisi itu
ada rumusnya yang bisa kita kuasai, yaitu adalah sebesar A akar 2. Nah, sekarang kalau kita mau cari diagonal ruang ya, diagonal ruang mana? Ada yang tahu diagonal ruang? Mana yang bisa dimaksud dengan diagonal ruang? Ya, betul. Coba kamu hubungkan H dengan B. Hubungkan H dengan B. Nah, itu diagonal, tetapi di dalam ruang. Itu sebabnya disebut dengan diagonal ruang. Berarti kalau kita mau cari panjang HB, anak-anak kan harus tahu dulu mana segitiganya, kan gitu ya. Mana segitiganya? Ya, betul sekali. Nih segitiganya. HDB. Siku-siku enggak? Iya, siku-siku. Di sini nih siku-sikunya di D. Coba kita tarik keluar ya. Kita tarik keluar. Seperti ini. Ini H, ini D, ini B. Seperti itu. Ini H, itu D, ini B. HD berarti panjang rusuk ya. Panjang rusuknya A berarti jadi B besarnya A juga. DB itu kan berarti diagonal sisi. Kan tadi kita udah cari diagonal sisi itu A akar 2. Maka kita boleh tulis langsung di sini A akar 2. Siku-sikunya di D ya. Nah, kamu mau cari HB, berarti kan dia sisi miring. Sama-sama di sini A, berarti kita tulis A. Di sini akar berapa? Iya, akar 1, betul. Di sini akar 2, berarti di sini jadi akar berapa? Iya, betul, akar 3. Kita tambah aja. Pokoknya kalau menjadi sisi miring ditambah. Jadi 1 tambah 2 berapa? 3. Maka dari itu, panjang diagonal ruang itu kita bisa sebut langsung A akar 3. Nah, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan perhitungan kita ya. Kedepannya nanti seperti itu. Jadi kalau ditanya panjang diagonal sisi berarti A akar 2. Kalau ditanya panjang diagonal bidang A akar 3. A ini tergantung panjang rusuknya berapa. Misalnya panjang rusuknya 4. Maka panjang diagonal sisinya 4 akar 2. Maka panjang diagonal bidangnya ya 4 akar 3 ya. Ini boleh umumkan secara bahasa umum, panjang rusuknya adalah A. Oke, semoga paham ya penggunaan rumus Pitagorasnya ya. Oke. Nah, ini juga alat perang ketiga yang akan sering kita gunakan pada pekerjaan dimensi 3 kita, yaitu tentang luas segitiga. Anak-anak tahu kan, luas segitiga itu rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti anak-anak perhatikan, kalau misalkan ini siku-siku ya, kalau kita maksud dengan alasnya adalah B, tingginya A, maka luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang coba mindsetnya dibalik. Boleh nggak ini jadi alas? Boleh juga ini jadi alas. Kalau ini jadi alas berarti anak-anak harus tahu mana tingginya. Ingat, tingginya berarti harus tegak lurus. Nah, ini berarti tingginya nih. Harus tegak lurus ya. Tuh, sebutlah ini tingginya namanya D. Berarti kalau gitu nilainya akan sama dengan setengah kali alasnya C, tingginya D. Seperti itu ya. Jadi akan sering terpakai ini luas segitiga ini ya. Jadi ada dua sudut pandang. Mana yang dijadikan alas? Kalau yang dijadikan alas adalah B, maka tingginya yaitu A. Kalau yang dijadikan alas adalah C, maka tingginya D. Nanti dengan membandingkan dua segitiga ini kita akan memperoleh nilai yang kita inginkan, gitu ya. Ini alat perang yang ketiga. Oke, kita masuk alat perang yang keempat. Oke anak-anak, kita akan masuk ke alat perang yang keempat. Alat perang yang keempat adalah berupa teorema. Apa itu teoremanya? Teoremanya bunyinya begini. Garis G itu tegak lurus dengan bidang alfa. Maka garis G akan tegak lurus semua garis yang ada di bidang alfa. Oke, ini bacanya tegak lurus ya. Ini dibacanya tegak lurus. Oke. Saya ulangi, garis G tegak lurus bidang alfa, maka garis G akan tegak lurus semua garis yang ada pada bidang alfa. Contoh, kita akan menyelidiki apakah segitiga ABH adalah segitiga siku-siku. Oke, ABH. Berarti kita buat dulu ya gambarnya ya. ABH. Kita akan menyelidiki apakah segitiga ABH ini adalah segitiga siku-siku. Oke, pertama yang harus kita selidiki adalah temukan dulu ada nggak sebuah garis yang ada pada bidang ABH itu yang tegak lurus dengan bidang yang dilewatinya. Contoh misalnya begini, BA. Anak-anak perhatikan BA. BA itu kan jelas ya tegak lurus dengan bidang ADHE.
karena ini kan pada kubus ya, jelas. BA itu kan tegak lurus dengan bidang ADHE. Berarti sesuai dengan teorema, garis BA itu akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang ADHE. Nah, AH, anak-anak perhatikan nih AH. AH ini kan ada pada bidang ADHE. AH ini kan ada pada bidang ADHE ini. Berarti kalau gitu kesimpulannya BA tegak lurus dengan AH gitu. BA berarti tegak lurus dengan AH. Berarti kalau dibikin gambarnya begini nih. Ini B, ini A, ini Oke, ini dia. Oke. Berarti kalau begitu, BA karena tegak lurus dengan bidang ADHE, maka si BA ini tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang ADHE. Karena garis AH ada pada bidang ADHE, maka jelas garis BA itu tegak lurus dengan garis AH. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, segitiga ABH ini adalah sebuah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya ada di titik A. Seperti itu. Nah, jadi segitiga ABH adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik A. Oke, alat perang yang akan kita gunakan ada 4 anak-anak ya. Nanti ini semua akan terpakai pada pencarian penentuan untuk mencari jarak. Hari ini fokusnya pada jarak antar titik ya. Oke, kita coba ya. Bismillah. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Oke, mohon perhatikan. Oke, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6, kita mau cari jarak titik A ke D. Oke, kita tulis dulu panjang rusuknya adalah 6. Kalau mencari jarak antar dua titik, berarti kita cukup menghubungkan saja langsung antara dua titik yang dimaksud. Misal contoh mau cari jarak titik A ke D, berarti anak-anak tinggal langsung menghubungkan aja dari titik A ke titik D, langsung dihubungkan. Berarti yang ini nih, yang dimaksud ini. Berarti kalau gitu berapa ini panjangnya? Ya, betul. Panjangnya sama ya, 6 ya, karena kan dia juga rusuk dari kubus. Jadi jarak titik A ke D, panjang AD juga 6. Oke, next ya. Nah, sekarang ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6, kita mau tentukan jarak titik B ke E. Oke, kita tulis dulu ya, ini rusuknya 6. Jarak titik B, ini B. Ini E. Oke, berarti kita tinggal hubungkan saja B dengan E. Iya. Dan dia adalah diagonal sisi. Apa panjang diagonal sisi tadi? Iya, A akar 2. Berarti kalau gitu dengan panjang rusuknya 6, berarti berapa panjangnya BE? Iya, langsung aja 6 akar 2. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6. Oke, masih panjang rusuknya 6. Kita mau menentukan jarak titik A ke G. Oke, berarti karena jarak antar dua titik, langsung saja hubungkan A dengan G. Ini dia. Kalau ini kita hubungkan, ternyata dia adalah diagonal apa? Diagonal ruang. Iya, betul. Apa rumusnya tadi kalau diagonal ruang? Langsung aja ya, kita pakai ya, biar cepat. Iya, diagonal ruang itu adalah A akar 3. Berarti kalau rusuknya 6, maka jarak A ke G yaitu 6 akar 3. Paham ya? Lanjut. Oke, anak-anak, kita masuk ke soal berikutnya. Sekarang diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6. Oke, panjang rusuknya 6. Dan titik O adalah titik potong garis AC dan BD. Kita gambar dulu ya. Titik potongnya si AC dengan si BD. Berarti O ada di sini. Ini adalah O. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik O dan H. Berarti kita langsung hubungkan aja antara O dan H. Ini dia, kita sudah hubungkan. Berarti anak-anak, karena kita mau cari jarak OH ini, berarti anak-anak harus temukan bidangnya ya. Upayakan bidangnya siku-siku. OH itu ada di bidang apa? Pertanyaannya itu. Dipancing ya stimulus otaknya. Ada di bidang apa anak-anak? Jawab.
Ya, betul. OH ada pada bidang HDO. Ada pada bidang HDO. Pertanyaan berikutnya ya. Bidang HDO alias segitiga HDO, apakah dia segitiganya siku-siku? Ini pertanyaan harus kita munculkan berikutnya adalah itu. Apakah segitiga HDO adalah segitiga siku-siku? Maka kita mulai selidiki. Nalar berpikirnya adalah seperti ini. HD kan jelas ya tegak lurus dengan bidang ABCD. Oke. Sesuai dengan teorema, kalau HD tegak lurus bidang ABCD, maka HD akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang ABCD. Nah, DO, ini DO, ada nggak pada bidang ABCD? Iya, DO ada pada bidang ABCD, berarti HD tegak lurus dengan DO. Berarti kesimpulannya segitiga HDO itu berarti kesimpulannya adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik D. Kita gambar ya. Ini dia. Seperti ini. Berarti kesimpulannya HDO adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di D. Nah, baru nih kita mau mulai bekerja. Yang mau kita cari kan adalah ini nih, jarak OH nih. Kita kasih nama X ya. Ini yang mau kita cari. Nah, sekarang kita masukin unsur-unsur angkanya nih. Pertama HD. Lihat HD. HD itu adalah panjang rusuk. Berarti kalau gitu HD-nya panjang rusuk berarti nilainya 6. Kita tulis 6. Sekarang DO. Nah, anak-anak DO itu kan bisa dilihat anak-anak dia setengah dari diagonal sisi ya. Kan DB kan diagonal sisi itu. DB diagonal sisi. Diagonal sisi berapa nilainya? A akar 2, betul. Berarti kalau gitu panjang DB adalah kalau rusuknya 6 jadi berapa? Iya, 6 akar 2, betul. Nah, DO kan setengahnya ya, anak-anak bisa lihat di gambar nih, DO itu setengahnya dari diagonal sisi. Berarti setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Nah, berarti DO di sini nilainya adalah 3 akar 2. Nah, kita mau cari panjang X dengan rumus Pitagoras. Karena kan siku-siku nih, jadi berarti kalau gitu ini pakai Pitagoras. Nah, kita pakai yang gampang tuh, yang tadi Boni udah ajarin. Di sini kan bilang pokoknya 3. Berarti 6 harus dimunculkan sebagai 3 kali berapa gitu kan? Iya, 3 kali 2. Betul. Sedangkan 2-nya harus munculkan dalam akar. Akar berapa 2? Iya, akar 4, betul. Jadi, kalau sudah di sini sama-sama 3, nih sama-sama 3, berarti jawabannya jelas di sini 3 akar. Nah, ini kan sisi miring. Kalau sisi miring berarti ditambah. Yang ditambah siapa ini nih tadi nilai di dalam akar? 4 ditambah 2. 4 tambah 2 kan 6. Jadi, jarak titik OH itu nilainya adalah sebesar 3 akar 6. Finish, selesai. Semoga paham ya anak-anak ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8. Oke, ini diketahui panjangnya 8 ya. Sedangkan titik M adalah titik tengah garis CD. Oke, kita buat gambarnya. Ini M di tengah-tengah nih. Tengah-tengahnya titik garis CD. Oke, ini dia di sini M. Nah, kita mau cari jarak titik M ke E. Ini M, ini E. Kita hubungkan M dengan E. Oke, ini dia hubungkan M dengan E. Oke, anak-anak berarti harus menemukan bidangnya. Nah, upayakan dalam bentuk bidang segitiga siku-siku. Oke, gampang ini. Kalau di sini ME yang mau kita cari, mana segitiga siku-siku? Segitiganya. Nah, ini dia segitiganya. Oke, tapi kita belum tahu nih ceritanya nih siku-siku apa enggak. Oke, yang penting udah ketemu dulu segitiganya. Nah, ini dia segitiganya. A, M, E, nama segitiganya. Oke, nah sekarang kita mau menyelidiki menyelidiki apakah segitiga AME adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita mau menyelidiki itu. Ya, sama cara menyelidikinya ya, seperti teorema tadi ya, masih Boni tuntun ya.
Pertama, anak-anak perhatikan, apakah EA tegak lurus dengan bidang A, B, C, D? Pertanyaannya itu dulu, jawab. Ya, jelas tegak lurus karena kan ini pada kubus ya, bisa kelihatan jelas. Berarti kalau EA tegak lurus dengan bidang A, B, C, D, EA tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang A, B, C, D. Berarti karena AM ini ada pada bidang A, B, C, D, maka kesimpulannya EA tegak lurus dengan AM. Jadi, kita sah sudah menggambarnya seperti ini. Kita tarik keluar ya, biar gampang. Bahwa EA itu tegak lurus dengan AM. So, kesimpulannya, segitiga AME, iya betul, segitiga siku-siku. Nah, seperti itu ya pola berpikirnya ya, nalar berpikirnya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini baru kita fokus mencari jaraknya. Jarak titik M ke E, berarti ini yang dimaksud ya, ditanyakan. Sebutlah itu adalah X. Kemudian EA. EA kan rusuk. Oke, rusuknya 8. Kita tulis 8. Kemudian AM. Nah, AM berarti harus kita cari dulu nih, AM. AM ada pada segitiga apa? Betul, ini segitiga apa nih? HDM. Nah, siku-siku ya, jelas ya, ini mah jelas. Oke, kita tulis dulu di sini nih ya. Tuh, kita mau cari AM kan? Nah, ini D, ini M, ini A. Dan ini jelas siku-siku di sini. Oke. Oke, panjang AD, kita lihat di sini fokus ya sama segitiga ADM. Kita fokus sama segitiga ADM karena kita mau cari ini nih. Kita mau cari ini. Ini kita mau cari AM ya, dalam rangka nyari ini EM. Oke, panjang AD, AD kan adalah rusuk. Oke, berarti kalau rusuk kan jelas 8. DM. DM itu ini kan setengah ya, karena kan titik tengah nih. Kalau dari D ke C adalah 8, maka D ke M berapa? Ya, setengahnya ya, berarti 4. 4. Nah, sekarang kita baru nih mau nyari AM. Kita mau cari AM. Anak-anak gunakan rumus tadi nih. Gimana munculinnya? Sama kayak tadi ya. Di sini kan 4. Berarti kita akalin 8 itu 4 kali berapa? 4 kali 2 ya. Oke, betul. Sedangkan 2 itu kita munculkan dalam bentuk akar, yaitu akar 4. Nah, di sini 4 akar berapa? Akar 1. Nah, berarti AM jelas 4, karena kan bilangan pokoknya 4. Oke, 4 akar dari, karena sisi miring berarti dijumlah. 4 tambah 1, berarti 5. Jadilah 4 akar 5. Masuk deh ke sini. AM 4 akar 5. Nah, baru nih kita mau nyari X. EM ya, tujuan kita mau nyari EM. Nah, sama kayak tadi, diakalin lagi. Di sini kan 4. Maka 8 kita ubah lagi jadi 4 kali 2. Nah, 2-nya kita ubah dalam akar. Akar berapa? Iya, akar 4. Dah, kalau udah sama-sama 4, udah enak. Berarti jawabannya pasti di sini 4 akar dari, karena sisi miring ditanya berarti dijumlah. Ini jumlahnya di dalam akar nih. 4 tambah 5. 4 tambah 5 berapa? 9. Ya, akar 9 nilainya 3. Berarti ini 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Itu dia. Oke, alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke contoh soal terakhir. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6. Oke, rusuknya 6. Dan titik P terletak pada pertengahan garis AE. Oke, kita gambar titik P-nya di sini, pertengah-tengahnya AE. Kemudian titik Q katanya terletak pada garis HG, di sini HG, dengan HQ banding QG 2 banding 1. Oke, kira-kira di sini Q-nya. Jadi HQ-nya 2, QG-nya 1. Nah, kita mau cari jarak titik P dan Q. Oke, kita hubungkan titik P dan Q. Oke, seperti ini. Sudah. Berarti anak-anak harus menemukan bidangnya ya. PQ ada pada bidang apa? Gitu pertanyaannya. Harus ketemu segitiganya. Upayakan segitiganya siku-siku ya. Oke, PQ. Oke, kita tarik aja nih. Nah, tuh. Ketemu deh tuh segitiganya ya. Berarti PQ ada pada segitiga EPQ. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah segitiga
PQ adalah segitiga siku-siku. Oke, pertanyaan berikutnya adalah itu harus kita cari tahu terlebih dahulu. Apakah segitiga EPQ adalah segitiga siku-siku? Mari kita buktikan. Oke, EP anak-anak bisa lihat itu tegak lurus dengan bidang EFGH. Oke, kelihatan ya. Ini EP. EP itu kan bagian dari AE. Dia kan tegak lurus dengan bidang ini nih, EFGH. Oke. Berarti kalau EP tegak lurus dengan bidang EFGH, maka EP tegak lurus dengan semua garis yang ada pada EFGH. Nah, semua garis yang ada pada EFGH. EQ ini ada nggak pada bidang EFGH? Iya, ada. Berarti kalau begitu, EP tegak lurus dengan garis EQ. Berarti kesimpulannya siku. Jadi pertanyaan, apakah segitiga EPQ adalah siku-siku? Iya, jawabannya segitiga siku-siku. Kalau udah ketemu segitiga siku-siku, kita tarik keluar ya. Kita gambar di luar biar enak ngitungnya. Oke. Ini Q, ini E. Oke, dia tegak lurusnya jelas di sini. Ini P. Oke. Nah, kita mau cari jarak PQ. Nah, ini yang mau kita cari X nih. Kita tulis di situ X. Nah, pertanyaannya berarti kita harus mencari tahu dulu panjang EQ. Kalau panjang EP enak. Ini kan setengahnya ya. Panjang EP setengahnya. Kan karena P terletak pada pertengahan garis AE. Berarti kalau AE panjang rusuknya 6, EP setengahnya berarti berapa? 3 ya. Oke, kita bisa langsung tahu nih EP-nya 3. Nah, sekarang kita mau cari ini nih. Mau cari EQ. Nah, kita mau cari EQ. Nah, EQ kan ada pada segitiga ini. Anak-anak bisa lihat ya. Tuh, EQ ada pada segitiga ini dan ini jelas siku-siku nih. Nah, EQ ada pada segitiga itu dan itu adalah siku-siku. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu tuh. Tarik keluar dulu ya biar gampang ya ngitungnya ya. Ini H, ini Q, ini E. Oke, kita mau cari ini nih. Mau cari si EQ nih. Oke. HE berarti rusuk. Rusuk itu 6. Oke, haki. Nah, haki ada perbandingannya ya, 2:1. Berarti nggak langsung, oh ini di tengah-tengah. Nggak begitu. Kita hitung dulu haki. Kita hitung dulu haki. Kan perbandingannya 2:1. Haki kan perbandingannya 2. Per jumlah perbandingannya 3. Kali panjang rusuknya. Panjang rusuknya 6. Nah, kita hitung 2/3 kali 6. Sama-sama bagi 3. Iya, ini dapat 2. 2 kali 2, 4. Oke, berarti haki nilainya 4. Oke, sip, 4. Nah, baru kita mau cari EQ nih. Nah, gimana caranya biar gampang? Kayak tadi ya. 4 itu kan 2 kali 2. Berarti ini 2 akar 4. 6 itu kan 2 kali 3. Berarti ini 2 akar 9. Berarti kalau gitu, kan ini tegak lurus ya di sini. Ini berarti panjangnya adalah bilangan pokoknya 2. Dijumlah berarti 9 tambah 4, 13. Oke, 2 akar 13. Itu dia panjang EQ. Nah, kita terus di sini. EQ berarti sini adalah 2 akar 13. Nah, berarti PQ kita bisa cari dengan rumus Pitagoras. Karena kan ini siku-siku. Ini kan beda nih, 2 di sini 3. Oke lah. Berarti kalau gitu ngitung normal aja ya. 2 akar 13 dikuadratin ditambah 3 kuadrat. Oke. 2 akar 13 kuadrat itu artinya 2 pangkat 2 nilainya 4. Akar 13 pangkat 2 nilainya 13. Oke, 3 kuadrat nilainya 9. Oke, kita hitung berapakah 4 kali 13? 4 kali 3 12, betul. 4 kali 1 4 tambah 1 5, 52. Jadi di sini 52 tambah 9 berarti akar 61. Oke, itu dia. Berarti panjang PQ-nya adalah akar 61. Oke, anak-anak, begitu ya pola pikirnya ya. Nggak apa-apa kalau masih belum begitu paham. Kuncinya kan diulang-ulang. Jadi nanti anak-anak ditonton ulang lagi videonya Bu Ani. Diulang lagi disetelnya, diulang lagi disetelnya. Terus kamu praktis, ambil kertas, kamu coba kerjain sendiri ya, tanpa mengintip gitu. Nanti kalau udah mentok, nah barulah videonya disetel ulang. Oh iya, caranya ini gitu ya. Dengan mengulang-ulang seperti itu, insya Allah nanti jadi terbiasa. Akhirnya jadi bisa ya, bisanya karena terbiasa. Oke, semangat ya, jangan pantang menyerah ya.
Oke, caranya begitu. Ditonton diulang-ulang, kamu praktis ambil kertas, kamu coba lagi, kamu coba lagi. Nah, bisa nggak tuh kerja sendiri gitu ya tanpa mengintip video. Kalau misalnya mentok baru ngintip video ya. Seperti itu ya. Barakallah anak-anak. Untuk latihan soal, ini dia ada 4 soal, nggak banyak-banyak sesuai dengan permintaan anak-anak ya. Selama ini katanya 5 kebanyakan. Oke, Bu Ani ubah tuh jadi cuma 4. Oke, semangat ya anak-anak. Barakallah, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.